Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan yang keempat ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siswa sekalian, kita awali dulu, kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang sujud tilawah. Namun dalam pertemuan kali ini kita berbicara tentang tata cara pelaksanaan sujud tilawah, kemudian hikmah daripada sujud tilawah, dan juga perbedaan antara sujud tilawah dengan sujud syukur. Baik, yang pertama tata cara sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu dapat dilaksanakan di dalam dan di luar sholat. Yang pertama adalah kita bicara tentang sujud tilawah dilaksanakan di dalam sholat. Nah, ketika tiba pada ayat-ayat sajadah, kita disunahkan berniat untuk sujud, melakukan sujud tilawah. Kemudian mengucapkan takbir, lalu sujud satu kali, kemudian berdiri tanpa mengangkat tangan, dan melanjutkan sholat kembali seperti biasa sampai sehingga salam. Nah, jadi kalau kita di dalam sholat melaksanakan sujud tilawah itu adalah kita ketika sampai pada ayat-ayat sajadah, kemudian kita berniat di dalam hati untuk melakukan sujud tilawah, kemudian kita bersujud satu kali, kemudian bangkit kembali berdiri, melanjutkan sholat seperti biasa sampai dengan salam. Tetapi kalau kita melaksanakan di dalam sholat mengikut imam, kita harus mengikuti gerakan imam. Apabila imam membaca ayat-ayat sajadah, lalu imam melakukan sujud, maka kita juga akan mengikutinya sujud. Tetapi apabila imam membaca ayat sajadah, tetapi imam tidak melaksanakan sujud, maka kita tidak juga melaksanakan sujud. Siswa sekalian yang berbahagia, itu di dalam sholat. Di luar sholat, kalau kita melaksanakan di luar sholat, sujud tilawah itu yang pertama kita berniat di dalam hati, dan jika kita lapaskan niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Jadi kalau kita berniat melapaskan niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Kemudian kita bertakbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu hati kita berkata, sahajaku melaksanakan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita sujud satu kali. Setelah sujud, yang keempat, kita duduk bangkit dari sujud tadi, lalu kita salam ke kiri dan ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah tata cara pelaksanaan sujud tilawah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Siswa sekalian, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hikmah daripada sujud tilawah. Apa hikmahnya? Nah, hikmah yang didapat atau yang diambil dari sujud tilawah itu adalah yang pertama, kita akan dijauhi oleh setan
yang merupakan musuh yang sangat nyata bagi manusia. Nah, jadi syaitan ini adalah merupakan musuh yang nyata, namun sifatnya tidak bisa kita lihat. Nah, syaitan adalah merupakan prajurit daripada iblis. Iblis adalah merupakan ciptaan Allah yang ketika diciptakan dia tidak mau sujud kepada Allah, maka iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari surga, sehingga iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya akan menggoda, akan merayu umat Rasulullah sampai dia dapat saya tundukkan, dapat saya kalahkan bagi orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata Allah, silahkan. Jadi setan merupakan prajuritnya iblis yang selalu menggoda manusia. Mudah-mudahan kita terhindar daripada bujuk rayu setan, sehingga kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang bersujud akan memperoleh jaminan, yaitu adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul oleh Muslim, yang berbunyi dengan artinya adalah, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan menghindar dan menangis serta berkata, "Wah, celaka kami," kata setan, "anak Adam manusia disuruh sujud oleh Allah, kemudian dia sujud, maka baginya adalah surga. Dan saya disuruh sujud oleh Allah, tetapi saya tidak mau sujud, saya durhaka terhadap perintah Allah, maka bagiku balasannya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Siswa sekalian bahagia, baik kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Perbedaan dan persamaan sujud tilawah dan sujud syukur adalah persamaannya. Yang pertama adalah keduanya menjadi bukti sikap tunduk dan setianya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila kita bersujud kepada Allah merupakan sikap tunduk dan setianya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas tadi sudah saya jelaskan, apabila kita bersujud pasti akan diganjar oleh Allah dengan balasan surga. Tapi kalau kita tidak mau sujud, maka sama seperti syaitan yang akan dibalas oleh Allah nanti dengan balasan neraka. Kemudian yang kedua, persamaannya adalah sujud hanya dilakukan satu kali sujud. Nah, jadi sujud syukur, sujud tilawah hanya dilakukan satu kali saja. Kemudian yang ketiga, hukum melaksanakannya. Jadi hukum melaksanakan daripada sujud syukur dan sujud tilawah itu sama-sama adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah sesuatu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan bila kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagian B-nya adalah perbedaannya. Perbedaannya yang pertama, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam dan di luar salat. Sedangkan sujud syukur hanya dilakukan di luar salat. Sujud tilawah dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sedangkan sujud syukur boleh dilakukan walaupun dalam keadaan tidak suci. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian materi tentang sujud tilawah
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersujud kepada Allah, karena sujud kepada Allah itu adalah merupakan sesuatu keharusan, kewajiban bagi kita sebagai hambanya, dan Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersujud itu. Tidak ada balasan kecuali surga baginya. Demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.